Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Ya, kalian ternyata masih semangat. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan membaca doa dulu supaya kita diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Silakan Mas Alwan ya, pimpin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Amin. Ya, terima kasih anak-anakku. Semoga kita pada pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan diberi kemudahan dalam menerima pelajaran. Ya, selanjutnya setelah berdoa, saya minta semuanya untuk berdiri sejenak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kita nyanyikan dengan hikmat dan khusyuk ya. Setelah kode dari saya ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, pada tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya. Selanjutnya saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Semoga hari ini masih semuanya ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Nomor 1 Ahmad Fadil Ashrafi. Almeira Khairun Nisa. Zifara Kaziatun Najah. Alhamdulillah masih semuanya nggih. Ya, anak-anak, mari kita melakukan ice breaking sejenak. Sudah bisa ya? Ya. Lakukan dengan semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
lagi buat kalian. Setiap hari kalian pernah menonton berita ya di televisi ya? Pernah membaca koran? Surat kabar yang lain seperti majalah pernah? Di situ kalian pasti menemui peristiwa-peristiwa alam. Seperti contohnya peristiwa alam banjir, kemudian tanah longsor, kemudian ada juga kejadian proses terjadinya pelangi. Nah, coba apakah ada yang bisa menyebutkan kejadian alam yang lainnya? Coba angkat tangan yang bisa. Ya, Mas Alwan. Banjir. Banjir, oke, pinter. Selanjutnya siapa lagi yang bisa? Ya, Mas. Gunung meletus, pinter. Satu lagi siapa yang bisa? Longsor. Gempa bumi. Gempa bumi. Pinter-pinter anak-anak ya. Tepuk tangan untuk kelas 6A. Semua kejadian alam tadi itu pasti ada sebab akibat. Nah, semua informasi yang sudah kalian sebutkan tadi itu termasuk teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Nah, hari ini saya akan menerangkan tentang teks eksplanasi. Coba ini diperhatikan media pembelajaran yang ada di depan. Di situ ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yang pertama, peserta didik mampu menelaah informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah secara berkelompok dengan tepat dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi dengan semangat dan percaya diri. Yang ketiga, peserta didik mampu menemukan komponen-komponen listrik yang ada di sekitar kalian dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis fungsi-fungsi komponen-komponen listrik yang ada di sekitar kalian dengan baik dan tepat. Ya. Kita akan belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu. Dalam bahasa Indonesia saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu teks pengertian dari teks eksplanasi. Yang kedua, fungsi dari teks eksplanasi. Dan yang ketiga, bagian-bagian dari teks eksplanasi. Dan yang terakhir adalah contoh dari teks eksplanasi. Yang pertama, kita bahas mengenai teks eksplanasi. Pengertiannya dulu. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, kemudian terjadinya pelangi, proses arus listrik. Ada juga lagi mengenai penemuan bola lampu, penemuan listrik, penemuan apalagi kira-kira? Ya, proses terjadinya pelangi dan lain-lain. Ya, pinter Mas Alwan ya. Di sini ada fungsi. Apa sih fungsi tes eksplanasi itu? Nah, tes eksplanasi itu berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu atau peristiwa. Setelah fungsi dari teks eksplanasi, selanjutnya ada bagian-bagian dari teks eksplanasi. Bagian-bagian dari teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Yang kedua yaitu pernyataan penjelas. Yang ketiga adalah eksplanasi atau penutup. Di sini akan saya jelaskan apa itu pernyataan umum. Nah, di dalam teks pernyataan umum ini biasanya terdapat pada paragraf ke-1. Isinya tentang apa? Isinya menyampaikan topik yang akan dibahas. Nah, yang kedua yaitu deretan penjelas. Apa isi dari deretan penjelas? Deretan penjelas itu isinya menjelaskan sebab akibat dari
Gauss, yaitu penemu bola lampu. Paragraf kedua, nah ini paragraf kedua. Di sini disebut dengan teks penjelas. Teks penjelas ini menyatakan tentang sebab akibat. Bagaimana sih Alva Edison menemukan lampu? Nah, di sini dijelaskan di paragraf kedua. Namanya teks penjelas. Dan yang terakhir, paragraf terakhir ini disebut dengan apa tadi? Teks eksplanasi atau kesimpulan. Teks pertama mengenai proses terjadinya pelangi. Teks yang kedua mengenai cara membuat kue nastar. Nah, kira-kira dari teks ini, dua teks itu, manakah yang termasuk teks eksplanasi? Ada yang tahu? Apakah teks 1 atau teks 2? Teks 1. Teks 1, betul sekali. Kenapa? Karena ada sebab akibat, betul. Mungkin ada yang lain? Karena menjelaskan suatu peristiwa. Peristiwa apa di situ? Terjadinya pelangi. Nah, teks kedua, apakah bukan teks eksplanasi? Bukan. Kenapa? Iya, betul sekali, karena tidak ada sebab akibat, tidak ada menjelaskan tentang suatu peristiwa. Di sini hanya membuat tata urutan bagaimana cara membuat kue nastar. Itu disebut teks prosedural. Ya, saya ambil kesimpulan dari teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi tadi apa nak? Teks yang menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian. Bagian-bagian teks eksplanasi tadi ada berapa? Yang pertama yaitu pernyataan. Yang kedua jelas. Yang ketiga teks eksplanasi. Oke, selanjutnya saya akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Kalian kerjakan secara berkelompok. Di situ LKPD yang pertama mengenai bahasa Indonesia. Langkah kerja yang pertama, bacalah dengan seksama bacaan tentang penemu listrik. Di situ ada di buku siswa ya, tema 3, subtema 1, halaman 1. Yang kedua, pahami isi teks eksplanasi tersebut, kemudian jawablah pertanyaan, kerjakan di lembar kerja peserta didik. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 20 menit. Ya. Silakan, yang kelompok yang berani maju ke depan. Yuk, kelompok 2 ya. Tepuk tangan anak-anak karena kelompok 2 sudah mau maju ke depan. Penemu listrik adalah bisa dibayar. Arus listrik dapat menyala lampu. Arus listrik dapat menyala karena arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Ya, terima kasih Mas Radit. Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Radit.
Kalian sudah bagus. Untuk teksnya sudah kalian baca mengenai listrik pengubah jadinya. Di situ ada berapa paragraf? 3. Coba dilihat paragrafnya tadi ada berapa paragraf? Ada? Ada 4. Dilihat paragraf pertama. Paragraf pertama itu disebut bagian apa, Nak? Pernyataan umum. Pernyataan umum, pintar sekali. Pintar. Yang termasuk eksplanasi yang mana? Explanasi sendiri. Paragraf ke? Terakhir. Empat. Ya, pintar. Kalau paragraf kedua dan 3 dinamakan dengan Penjelasan. dan Oke. Selanjutnya anak kita sebelum lanjut ke materi selanjutnya, coba ice breaking dulu sebentar. Fokus. Tampil 1. Tampil 1. Tampil 3. Tampil 2. Tampil 2, 3. Masih semangat ya? Kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu IPA. Dan IPA di sini kita akan membahas komponen-komponen listrik dan fungsinya. Sebelum saya jelaskan apa itu komponen listrik, coba kalian amati yang ada di dalam kelas ini. Coba kalian amati yang ada di dalam kelas ini. Apakah ada yang namanya komponen listrik? Coba sebutkan, siapa yang bisa menyebutkan? Apa aja? Yang termasuk komponen listrik di kelas ini aja apa? Steker, betul. Mana sih steker itu? Coba ditunjukkan. Oh iya, pintar. Selanjutnya ada lagi yang diamati aja yang ada di dalam kelas. Ada apa lagi selain steker? Ada saklar. Mana itu saklar? Oke, pintar. Pengertian dari komponen listrik. Komponen listrik adalah alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik. Jadi alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik. Berarti apakah kipas ini termasuk rangkaian listrik? Termasuk komponen listrik? Tidak. Kenapa? Karena dia bukan alatnya. Nah, komponen itu apa saja? Dilihat di sini. Ada bagian-bagian dari komponen. Yang pertama ada bergeyser. Setiap rumah pasti ada bergeyser. Bergeyser ini berfungsi sebagai pembatas listrik yang masuk ke. Coba, ada yang rumahnya nggak ada bergeysernya? Semuanya pasti ada. Kecuali yang rumahnya nggak ada listriknya. Selanjutnya, selain bergeyser, ada yang nama MCB. Pernah lihat nanti di rumah dicek, rumahku MCB enggak? Ada. Ada. Apa fungsinya? Fungsinya untuk memutus aliran listrik jika terjadi gangguan. Seperti konsleting, dia tidak terjadi kebakaran. Karena sering terjadi di sini kebakaran yang diakibatkan oleh konsleting. Ini kabel. Bu, apakah kabel juga termasuk komponen listrik? Ya. Apa fungsi kabel? Menghantarkan listrik ke sumber listrik. Ya, itu tadi komponen-komponen masih banyak sekali ya. Tidak saya sebutkan satu-satu di sini. Kalau disebutkan satu-satu nggak mungkin cukup waktunya. Untuk komponen listrik, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan anak-anak? Tadi yang pertama pengertian komponen listrik. Masih kita dengar apa itu komponen listrik? Alat-alat yang rangkaian listrik. Pintar Mas. Ya. Mas Radit, komponen listrik adalah alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik. Setelah itu coba sebutkan komponen listrik yang masih kalian ingat
yang kedua itu untuk mengukur di mana batas kemampuan kalian dalam memahami komponen listrik. Silakan dikerjakan LKPD yang kedua ya. Dibaca dulu langkah-langkah kerjanya ya. Silakan dikerjakan, waktunya 20 menit. Ya. Sudah selesai anak? Kalau sudah seperti yang tadi, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil jawaban kalian. Siapa yang berani maju ke depan? Tadi sudah laki-laki ya. Oke, kelompok 3 ya. Ya. Kelompok 3, silakan tepuk tangan dulu anak. Mbak Naila ya. Aulia. Steker, komponen listrik, dan saklar steker fungsinya untuk menghantarkan listrik ke stop kontak, dan saklar fungsinya untuk menyalakan dan mematikan lampu. Stop kontak fungsinya sebagai perantara aliran arus listrik dari sumber listrik ke dalam perangkat. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Aulia. Oke, dari jawaban Mbak Aulia tadi sudah bagus, sudah menyebutkan komponen listrik dengan benar beserta fungsinya. Tadi Mbak Aulia menyebutkan 3 komponen ya. Anak-anak, untuk komponen listrik ini masih banyak sekali di rumah ya. Nanti pulang sekolah kalian bisa mengamati rumahnya sendiri-sendiri, bisa mencari komponen listrik yang lainnya yang selain yang saya sebutkan tadi. Ada banyak sekali juga, termasuk apa namanya, teks eksplanasi. Itu kalian bisa mencari di surat kabar, di koran, di majalah. Itu banyak sekali contoh dari teks eksplanasi. Dari yang kita pelajari hari ini, kira-kira materi apa yang kalian sukai? IPA. Kenapa kalian suka dengan IPA? Karena seru, karena penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti suka dengan komponen listrik ya? Karena kalian sudah memahami tentang teks eksplanasi dan komponen listrik, saya akan memberikan tugas individu. Kalian kerjakan, mungkin hanya membutuhkan waktu 20 menit ya. Kerjakan secara individu ya, untuk mengukur kemampuan masing-masing anak ya. Kesimpulan apa saja yang kita dapatkan? Tadi bahasa Indonesia kita belajar tentang apa? Teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks yang menerangkan suatu Iya betul. Teks yang menerangkan suatu peristiwa. Contohnya yaitu peristiwa alam. Banyak sekali contohnya dari peristiwa alam. Selanjutnya ada kejadian seperti terjadinya pelangi dan lain-lain. Yang kedua, kesimpulannya yaitu mengenai komponen listrik. Apa itu tadi komponen listrik? Alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik. Komponen listrik diantaranya satu, saklar. Apa fungsi dari saklar? Untuk menyalakan dan mematikan lampu pintar. Kemudian ada stop kontak. Apa fungsinya stop kontak? Iya, pintar sekali Mas Radit ya.